Bapak, terima kasih buat siang ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa menyertai kami sepanjang tahun 2023. Kami melihat betapa Engkau turut bekerja di dalam segala keadaan kami untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya Tuhan, setiap hari kami bukan berjalan dari satu masalah ke masalah yang berikutnya, tapi kami berjalan dari anugerah kepada anugerah. Dan ketika kami berjalan dari anugerah kepada anugerah, di situ kami melihat kemuliaan demi kemuliaan itu akan terjadi. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, dan biar semua kemuliaan itu kembali kepada di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, terima kasih ya buat Bu Syana yang sudah memberikan tempat. Ternyata sudah hampir 1 tahun ya. Kita percaya bahwa semua ini anugerah ya. Kita tahu bahwa di Malang ini pasti ada banyak wanita-wanita juga ya, berjalan peduli kalau ada orang yang mungkin dari satu sekolah ada masalah ya, itu dibawa ke sini. Supaya apa? Di sini saudara juga sebagai penjaring jiwa, orang yang berbeban berat, ketika mereka dengar firman, mereka pulang, mereka diubahkan ya. Kita percaya nanti dari Malang ini akan banyak lahir bagaimana wanita-wanita yang cakap sebagai permatanya Tuhan. Kita ini jujur hari-hari ini kita ini harus menjadi partnernya Allah. Ada banyak wanita walaupun mengaku orang benar ya, anak Tuhan, orang Kristen, tapi dalam kehidupan sehari-hari bukan menjadi partnernya Allah, tapi justru jadi seterunya Allah. Saudara ingin tahu gimana sih Bu Elis seterunya Allah? Buka dahulu di Roma. Saya sekilas tadi teringat ayat ini ya. Sebelum kita masuk di dalam khotbah yang bagaimana hidup dalam pengorbanan, untuk kita rela berkorban mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Kita hari ini ngampuni orang yang menyakiti kita. Kita hari ini memberkati orang yang menusuk hidup kita dari belakang. Kita percaya, kita sebagai anak Tuhan, kita harus perlu tahu ini. Yuk kita buka Roma 8 ayat 7 dan 13. Roma 8 ayat 7. Dari atas enggak kelihatan, turunin dikit. Ya. Nah, ini ya. Saudara percaya kita sebagai seseorang anak Tuhan itu seringkali kita ini nggak sadar jadi seterunya Allah. Waktu kita disakiti, kita merasa gini, saya bisa bales ya. Memang kita mampu bales, misalnya kita hari ini disakiti suami, kita mampu membalas. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Lihat ya, sebab keinginan daging adalah apa saudara? Perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Kalaupun kita bisa balas orang jahat, tapi kita perlu tahu, kita ini bukan hanya membalas yang jahat dengan suami atau teman yang jahat, ipar mertua, tapi kita tanpa sadar, kita juga menjadikan seterunya Allah. Karena apa? Karena kita hidupi keinginan, mau marah keinginannya, mau balas, semua keinginan yang jahat-jahat, yang bukan dari Tuhan, saudara semua lakukan tanpa kita sadari. Saat kita mau marah, kita mau sakit hati, kita mau balas yang jahat dan yang jahat, kita mau tusuk orang yang nusuk kita, tanpa kita sadari, termasuk sama suami kita juga ya. Kalau suami kita lagi error ya, nggak salah disalahin, terus kita balas, maka kita ini sedang melakukan keinginan daging. Sementara sebagai anak Tuhan, kita ini harus melakukan keinginan Allah.
Keinginan Tuhan, apa sih keinginan Tuhan? Kalau kita disakiti, Tuhan itu cuma ingin buat setiap saudara dan saya bales yang baik. Kalau mertuamu cerewet galak, mumpung Natalan, bales, kasih kue, kasih sesuatu yang baik. Itu keinginan Allah. Lah kalau memang keinginan daging, tidak ada orang yang mau terima saat kita diperlakukan jahat. Semuanya kepingin keinginan dagingnya kok enak. Tidak adil Bu Eli, bertahun-tahun diperlakukan kayak keset. Masa saya suruh beri yang terbaik? Ya sekali lagi coba buka ayat yang 13. Ketika saudara ngerti firman ini, saudara akan berlomba-lomba hidup tidak menjadi seterunya Allah. Tapi alangkah baiknya kita jadi partnernya Allah, tim sekerja dengan Allah yang selalu dengar-dengaran apa yang menjadi keinginannya Tuhan. 13 lihat, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan apa saudara? Mati. Gimana bisa lihat hari esok yang baik? Gimana bisa lihat masa depanmu yang baik kalau kita terus hidup menurut keinginan daging? Jangan mimpi orang yang selalu mengikuti keinginan dagingnya, hidupnya akan lihat masa depan yang luar biasa. Nggak ada. Semua keinginan daging itu berbicara dosa yang melawan kebenaran firman Allah, termasuk hidup yang tidak bisa bersyukur, hidup yang selalu banyak komplain sama Tuhan, protes. Kenapa Tuhan, saya dari lahir sampai menikah, sampai punya anak, tidak pernah hidup bahagia. Hidup menikah dengan suami sekali menikah limited error sekali Tuhan. Aduh, kita banyak keluhan, tapi percayalah, waktu kita tidak menuruti keinginan daging, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi hidup mati itu tergantung dari apa yang saudara respon. Makanya saya pernah dengar tulisan seseorang yang tulis gini, 90% hidupmu ditentukan oleh respon, 10% itu hanya masalah. Karena 90% firman Tuhan sudah berkata, hidup mati itu tergantung dari respon kita. Apakah kita hari ini mengikuti keinginan daging atau keinginan Allah? Kalau tiap hari engkau mulai disiplin, mau marah, ingat itu daging. Tapi firman Tuhan berkata, ketika kau mau marah, firman Tuhan jelas berkata, sabar, lemah lembut. Ketika ingin sombong, firman Tuhan jelas berkata, rendah hati. Tidak apa-apa kamu dikatain orang bodoh, kamu hari ini dibego-begoin orang, tidak usah marah. Bukti engkau rendah hati itu adalah menerima semua apapun perlakuan jahat, karena engkau bukan hakim. Nah, siang ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kasih yang rela berkorban. Kita lihat 3 hal ya. Buka PowerPoint-nya dulu. Bagaimana Tuhan itu akan memberikan saudara dan saya hari ini sesuatu yang luar biasa. Buka dulu PowerPoint-nya. Kasih yang berkorban itu gimana? 3 hal. Kita buka dulu aja di Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Ini kata dasarnya. Kenapa sih kita ini hari ini rela memberi? Rela memberi, berbahagialah orang yang memberi. Itu firman Tuhan jelas berkata. Kenapa? Ini dasarnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu apa saudara? Saling mengasihi. Orang saling mengasihi itu bukan hanya di komunitas gereja, kelihatan orang holy semua baik ya, kita gampang saling mengasihi. Tapi di dalam komunitas keluarga, komunitas kerja, dimanapun perintah Tuhan itu antar
antara sesama manusia kita tidak boleh saling membenci. Tetap ada saling mengasihi. Sekalipun partner kerjamu itu galak, cheating, suka telikung kamu dari belakang, ambil orang yang hari ini klien-klienmu diambil, tidak apa-apa. Semua itu kita harus memberi. Kalau itu dicuri berarti nanti dia urusan dengan Bapak di surga. Jangan sampai ketika dia curi klien kita, kita juga bales. Ya, mungkin anak, suami, mertua, bagaimanapun itu tetap perintah, yaitu untuk saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau kita ini sudah limpah dengan kasihnya Bapak, kita ini sadar kalau tidak ada kasih Tuhan, kita semua ini hidupnya menuju maut. Hanya karena kasih Tuhan yang melayakkan kita, dosa merah seperti kermisi jadi seperti salju. Tidak ada dosa besar, dosa kecil, upah dosa semua menuju maut. Tapi hari ini ketika kita diberikan Tuhan kasih, lihat berikutnya 13. Maka lihat, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita ini jadi sahabatnya Kristus. Kalau Tuhan sudah memberikan kasihnya yang terbesar sampai rela mati buat saudara dan saya, apa sulitnya kita yang sudah terima pengorbanan kematian untuk mengasihi saudara dan saya, kita tidak sampai mati untuk suami kita. Kita ngampuni, mengasihi orang yang jahat sama kita. Mungkin itu mertua, ipar, teman bisnis yang bertahun-tahun hari ini menyakiti hidupmu. Tidak sulit saudara. Tuhan minta cuman kita mau saling mengasihi, bukan mati. Sementara Tuhan sudah lakukan karya terbesar, yaitu dia mati buat saudara dan saya. Kenapa? Kalau tanpa kematiannya kita ini binasa. Makanya dia rela untuk melakukan ini buat saudara ketika saudara dan saya masih berdosa. Lah sekarang kalau suamimu masih berdosa, teman bisnismu masih berdosa, mertuamu masih berdosa, hidupnya cerewet, jahat, suka menghakimi, Tuhan itu cuma memberikan tantangan buat saudara dan saya. Maukah engkau memberi kasih saat mereka masih berdosa, seperti halnya aku mati buat kita semua ketika saudara dan saya berdosa dan upahnya maut, tapi dia rela untuk mati supaya saudara dan saya hari ini bebas dari maut dan menikmati hidup kekal selama-lamanya. Kita jangan pelit dalam mengasihi. Kalau perintah saling mengasihi, tidak ada perintahnya mengasihi orang yang bisa mengasihi kita, tidak ada. Tapi sesama manusia, termasuk orang-orang yang kurang ajar, orang yang ambil uangmu, itu pun Tuhan tetap mau kita memberi kasih. 3 hal saudara, ada satu ayat lagi, Yohanes 13 ayat 34. Nah, Yohanes 13 ayat 34, buka satu lagi, nanti kita buka PowerPoint-nya. Hari ini Natal itu akan membawa saudara untuk mengingat-ingat kasihnya Tuhan. Yesus lahir di dunia ini, ya, hidupnya benar-benar rela berkorban. Lahir di kandang yang hina, ya, mati-mati disalib, semuanya tidak enak. Tapi ini semua pengorbanan yang dikerjakan buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya hidup bahagia, supaya selamat menikmati kekekalan. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu perintah lagi supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu. Ada kata apa saudara? Harus. Kalau ada kata
kata harus digarisbawahi berarti tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bu Eli sudah 10 tahun jadi keset Bu Eli, lah gimana? Harus. Namanya perintah. Kalau Tuhan kasih saudara batasan, ya aku mau ngampuni kamu usiamu 10 sampai 20 tahun. Selebihnya kamu harus hidup benar-benar tanpa celah. Kira-kira kita semua binasa enggak? Tapi Tuhan itu memberikan anugerahnya setiap hari, pengampunannya setiap saat. Ketika kita sadar, kita mau sadar minta maaf sama Tuhan, Tuhan itu tetap berkata bahwa aku itu mengasihi kamu. Tapi jangan sampai ketika kita menerima kemurahan pengampunan kasihnya secara cuma-cuma, gratis, saudara berikan sama orang lain hitung-hitungan. Nggak mau Tuhan, sorry, 5 tahun disakiti terus selingkuh, cerai Tuhan. Oh nggak mau, kok enak saya bisa cari pasangan lain yang jauh lebih baik, yang mengasihi saya, dia nggak pernah peduli sama saya. Saudara nggak bisa seperti itu. Kalau yang namanya perintah itu dan harus sampai mati, itu tetap harus kita lakukan sampai akhir menutup mata. Makanya kalau saya lihat orang-orang yang dulu saya pelayanan orang yang mau mati-mati, ya itu jujur semua rata-rata, mama saya aja tahu itu. Kita dulu pelayanan yang orang sudah di ICU ya, yang sudah mau detik-detik meninggal, itu selalu bilang ini, itu loh Bu, itu di depan itu ada hitam-hitam banyak. Itu setiap orang kalau mau mati yang belum beres secara hati. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa mengampuni, maka Bapakku di surga tidak bisa mengampuni. Kita melayani orang yang waktu itu sudah mau meninggal, usia 38 tahun, kena kanker payudara karena kepahitan dengan suaminya. Sampai detik-detik dia sakit itu pun dia belum bisa melepaskan pengampunan, padahal kita itu pelayanan sama dia. Saudara lihat ya, hati yang sakit hati itu jahatnya luar biasa. Dia itu setiap hari makannya kukus. Kalau pelayanan sama mama saya sama tim itu ya, dia selalu bawa tepak. Kita makan bakso, dia makan tahu rebus ya, terus tempe rebus, sayur rebus, semua direbus saudara. Minum pun itu minumannya jus yang dia bawa sendiri. Dia itu disiplin dalam makan. Dia tidak mau jamah makanan yang tidak sehat, bakso apalagi, semua dicoret. Tapi karena gaya hidup makannya benar, tapi gaya hidup, pikiran dan hatinya tidak benar, dia hidup dalam kesakitan. Tiba-tiba dokter menvonis kanker stadium akhir dan detik-detik sampai mau meninggal. Kita ini sudah bilang ini, yuk lepasin pengampunan. Tapi dia masih bilang berat, saya hari ini mau mati itu gara-gara perbuatan suami saya, karena saya hidup kepahitan. Sampai kita bilang ayo lepasin. Beberapa hari sebelum meninggal itu tiap hari dia bilang ini, jangan tinggalin saya, buka itu jendela semua, karena tiap hari yang namanya hitam-hitam malaikat maut itu tunggu di depan tempat tidurnya. Dan kita hari itu peperangan, kita doakan dia, ayo cepat gitu. Dan detik-detik terakhir kasih karunia, dia menganggukkan kepala, dia mau melepaskan pengampunan. Setelah itu beberapa jam, ada seorang pendoa yang lihat, begitu dia lepas pengampunan, pendoanya bilang gini, nanti lihat beberapa jam lagi dia pasti pergi, karena saya lihat Bapak di surga sudah buka jalan. Ada cahaya terang yang mendatangi ibu ini, dan 3 jam 4 jam kemudian dia bisa pergi dengan tenang. Orang setiap kali kalau tidak bisa ngampuni, tidak bisa memberi kasih, hati-hati loh itu fatal buat penyakit kanker juga, fatal juga hidupmu akan ditutup. Makanya bersyukur kalau orang di detik-detik mau meninggal itu ada pendoa. Makanya kalau saya kadang-kadang walaupun sibuk ya, kalau ditelepon Bu Eli, ini sudah mau last minute, cepet saya langsung, paling enggak kalau saya di luar jauh saya pasti telepon. Saya pasti telepon, saya pasti doakan, saya cuma bilang ini, lepaskan pengampunan, lepaskan rasa kecewa, biar hari ini engkau bertemu dengan Bapak di surga. Itu selalu. Makanya saudara kalau ada ketemu orang yang sudah diambang batas, saudara datangi aja.
Karena itu paling utama. Begitu dia melepaskan pengampunan, saya melihat sendiri, hitungannya tidak sampai hari, hanya beberapa jam dia bisa pergi ke rumah Bapak dengan tenang. Hidupnya tidak gelisah, karena dia tahu siapa yang menjemput bukan lagi malaikat maut yang ada di depan, yang setiap hari nunggu di depan kasurnya di rumah sakit, tapi Bapak di surga sendiri dengan cahaya terangnya membawa dia sampai ke rumah Bapak. Amin. Nah, 3 hal, buka PowerPoint-nya. Hari ini mengingat kasih Tuhan dalam momen Natal, kita percaya kita selalu ingat kasih Bapak yang unlimited. Kalau kasih Bapak buat saudara itu tidak pernah terbatas, jangan pernah pelit-pelit juga untuk melepas kasih. Nah, kasih yang berkorban saya rangkum 3 hal. Yang pertama, kita harus rela memberi dari kekurangan. Tuhan sudah memberikan segenap hidupnya buat saudara dan saya pada waktu saudara masih berdosa, maka kita harus memberi dari kekurangan. Jangan pernah hari ini kalau hidupmu menderita, hidupmu tidak pernah dibalas yang baik dan sebagainya, saudara tidak mau memberi, hidupmu masih pas-pasan. Tuhan mau kalau kita memberi itu karena salah satu bentuk kita ini mengasihi Tuhan. Amin. Yang kedua, memberi sekalipun disakiti. Ya, seperti siapa? Seperti Abigail, punya suami yang bebal, punya suami yang brengsek, punya suami yang hari itu jahatnya minta ampun, bengis ya, mungkin bengis, bebal, brengsek. Itu suaminya Abigail. Ya, tapi dia tetap memberi yang terbaik. Nanti kita lihat pembahasannya. Yang ketiga, memberi tanpa menuntut imbalan. Tidak ada hitung-hitungan. Kenapa? Karena kita tahu, sekalipun hari ini engkau memberi tanpa balasan, saudara tetap tahu bahwa upahnya itu bukan dari manusia. Seperti saya memberi pengampunan, memberi kasih dengan suami, sekalipun balasannya tidak baik selama bertahun-tahun. Saya sudah tidak pusing. Kenapa? Karena saya tetap baik dan setia sama suami, bukan mengharapkan balasan suami. Kalau mengharapkan balasan suami, saya kecewa. Ya, kenapa? Karena disakiti, diampuni malah luar biasa. Disakiti, diampuni malah luar biasa. Tapi yang saya lakukan, saya tidak menuntut imbalannya. Sekalipun dia tidak baik sama saya tetap baik karena saya tahu imbalannya itu dari Tuhan. Amin. Jadi 3 hal kasih yang berkorban: memberi dari kekurangan, memberi sekalipun disakiti, dan memberi tanpa menuntut imbalan. Satu persatu kita buka. Yuk kita lihat bagaimana memberi. Ya, memberi dari kekurangan. Buka Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kita lihat bagaimana hari-hari ini, tahun depan mungkin Tuhan itu mau lagi praktek buat saudara, karena kita ikut firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Jangan pernah menuntut lebih baik mulai tahun depan. Yuk, mulai gaya hidup anak Tuhan itu belajar memberi. Jangan banyak menuntut, termasuk sama Tuhan. Kalau hari ini hidupmu sudah diberikan nyawa, tidak usah nuntut gimana janjimu Tuhan, gimana Tuhan berkatmu, gimana Tuhan pemulihanmu, tidak usah. Karena yang terbesar dia sudah berikan nyawanya untuk urusan masalah, untuk urusan berkat, untuk urusan kenyamanan masa depan. Pasti dia beri yang terbaik. Amin. Nyawa aja diberikan, masa perkara berkat, masalah pemulihanmu Tuhan tidak sanggup untuk memberikan. Tapi yang Tuhan mau buat setiap saudara dan saya, belajar untuk memberi. Orang memberi itu tidak selalu uang, memberi perhatian, memberi kasih, memberi pengampunan. Memberi apa lagi saudara? Telinga untuk mendengar. Kalau orang susah dengerin, tidak usah dihakimi. Dibelajar memberi telinga, memberi doa, memberi berkat. Itu semua harus kita lakukan. Yang pertama, yuk kita lihat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti
peti persembahan. Lihat ya, ternyata Yesus itu memperhatikan apa yang saudara beri. Bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Nah, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ternyata jumlah yang besar, jumlah yang kecil, Tuhan tahu enggak? Tahu. Karena dia lagi memperhatikan cara saudara memberi. Makanya memberi itu harus tulus dari hati. Jangan memberi punya motivasi, aku mau memberi sama Tuhan karena supaya aku dikembalikan 30, 60, 90 kali lipat. Itu salah besar. Kalau kita memberi karena memang dia layak menerima, karena dia sudah beri segenap hidupnya buat saudara dan saya, kalau kita memberi itu pun belum sanggup membalas kebaikan Tuhan. Saya kalau berdoa hari-hari ini seperti Fran ngomong, capek. Capek. Apalagi kalau pesawat jam 6, jam 5, jam 3, jam 4 harus bangun. Sementara salib saya ini, saya suka tidur. Coba saudara bayangin, orang suka tidur itu lagi enak-enaknya tidur, masih pules. Waker itu sudah bunyi. Aduh Tuhan. Daging bilang apa? Batalin aja lah, tidur lagi. Selalu keinginan daging kepinginnya. Dan iblis mulai bilang gini, kamu ini ngapain sih capek-capek? Toh kamu lo ndak hidup, ndak kasih orang kejar target uang. Kamu lo dapet apa Eli? Dapet apa? Kamu lo paling kecil khotbah ya sudah lah, kamu juga ndak kejar target uang. Enak tidur, ndak usah terlalu jam terbangnya tinggi. Itu keinginan daging, jelas enak tidur ya, tidur dimatiin waker sudah tutup. Dan kalau orang tanya kenapa batal, saya bisa enggak dengan alasan, maaf Bu, pagi ini ternyata saya lagi pusing, enggak kuat bangun, jadi saya cancel pelayanan saya cariin pengganti pendeta ya. Bisa enggak? Bisa enggak saudara? Tapi balik lagi, itu keinginan daging. Dan kalau saya mau bangun dengan jam 4, jam 3, karena saya berusaha melawan keinginan daging saya cuma bilang ini sama Tuhan, Tuhan, sekalipun saya bangun jam 2, bangun jam 3, jam 4, itu pun belum cukup untuk aku bisa balas kebaikanmu dengan engkau memberi segenap hidupku. Toh aku bangun jam 3 kan gak setiap hari, paling seminggu ya 3 kali lah. Ini segenap hidupnya sudah diberikan buat saudara dan saya. Ini cuma sesekali untuk melayani Tuhan. Kenapa saya tidak mau melawan daging saya tidur? Saya bangun, saya cepet-cepet langsung mempersiapkan diri. Kadang-kadang kalau mau terlambat masih lari-lari saudara. Mau ditinggal pesawat sudah last call saudara. Waduh derdek saudara, sampai lari-lari yang namanya sandal seperti ini ya saudara. Kadang-kadang mau lari-lari takut jatuh juga ya. Tapi ya puji Tuhan, saya walaupun sudah last call berhasil masuk saudara. Ya tapi jangan ditiru. Mama saya sudah sering kasih saya nasihat, kamu jangan seperti itu. Karena fisik kamu sudah tidak muda lagi, sudah kepala 5. Jangan pakai gaya hidup ABG. ABG mungkin kalau lari-lari ya dengan segenap bisa sekuat tenaga. Tapi buat kamu itu sekarang kan namanya lahirianya mulai merosot ya. Saudara percaya, lihat ayatnya ya. Ini berikutnya Fran, sampai 44, lihat ya, jumlah besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser 1 duit. Yang satu tadi diperhatikan jumlahnya besar, yang satu cuman janda miskin cuman 1 duit. Tapi lihat ayat berikutnya 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua. Semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Aneh nggak
sih Yesus ini? Jujur kalau di dalam satu komunitas gereja ada persembahan, kalau panitia lihat misalnya sumbangan Natal yang masuk dalam kotak itu, yang jadi perhatian panitia yang 1.000 atau yang 100 juta, yang 50, 20, 10, tapi Tuhan itu lihat yang 1.000. Kalau menurut akal manusia yang diperhatikan yang cepet tiau, jelas. Dan kita pasti panitia, saya pun juga mata duitan saudara. Kalau terima persembahan, misalnya pekerja saya bilang, ada loh yang kasih di amplop tebel. Siapa namanya itu yang kasih, catat. Jujur, manusia selalu pikir ini uangnya banyak, amplopnya tebal. Yang diperhatikan, yang dicatat ya jelas, ini catat. Lain kali kalau ada acara apa-apa, kita ngucapin terima kasih. Tapi yang 1.000, 5.000, nggak mungkin mau ngomong siek-siek sama 1.000, 5.000. Tapi buat Tuhan tuh dahsyat loh. Dia sampai ngomong gini, lihat ya, apa yang dimasukkan janda itu cuma 1 duit perbandingannya di mata Tuhan. Yang dimasukkan itu lebih banyak sampai dari semua orang. Kenapa Tuhan ukur semua itu? Karena Tuhan memperhatikan, lihat ayat 44-nya. Makanya hari ini kalau memberi dari kekurangan, saudara tidak usah ngomong, saya ini cuma memberi sedikit. Tidak apa-apa. Yang diukur bukan besar kecilnya, tapi hati saudara. Ini loh, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini ada kata kunci apa? Memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Makanya kemarin saya ke gereja, ada kesaksian, ada seorang pasangan suami istri ya, yang punya beban untuk misi di Papua atau di mana. Suami istri ini terbeban, tapi tidak punya apa-apa untuk uang. Dan dia punya sesuatu yang berharga, itu dia cuman punya cincin kawin. Cincin kawin itu semua yang dia punya, yang dia bisa sumbangkan. Waktu disumbangkan, hari itu memang tidak ada nilainya ya. Buat orang yang terima mungkin nilainya juga tidak ada. Tapi Tuhan memperhatikan, dan sekarang ini suami istri ini diberkati Tuhan luar biasa dari yang tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena motivasinya memberi itu tulus, bukan kepingin dibalikkan lagi. Tuhan, aku kasih cincin 2 gram nanti ya, balikin ya Tuhan. Kalau ada cincin 2 gram, 3 gram, aku minta pengembaliannya 50 gram. Nah itu kualat saudara ya, itu tidak akan pernah dikembalikan sama Tuhan. Tapi kalau kita memberi karena kita tahu bahwa kita sudah menerima yang terbaik, kita tidak layak apa yang mau kita berikan yang terbaik, hari ini percayalah, buka PowerPoint-nya. Hari ini berikan seluruh hidupmu. Mungkin kau hari ini tidak punya harta, tidak banyak ya, tapi kau punya telinga seluruh hidupmu untuk perhatikan. Mungkin saudara hari ini bisa memberikan doa, memberikan pengampunan, jangan pernah pelit-pelit. Nah, memberi dari kekurangan itu yang pertama. Memberi sekalipun semua serba sedikit. Orang mau memberi tidak perlu tunggu kelimpahan dulu, nyaman dulu baru bisa memberi, enggak. Tapi waktu hidupmu dalam masalah sekalipun, berbahagialah orang yang memberi. Hari ini kalau saya lihat ibu-ibu yang lagi konseling masalah rumah tangga, senyatanya saya sendiri juga berdarah-darah. Saya juga mengalami keadaan yang sulit, masalah juga. Tapi saya belajar untuk memberi telinga, saya belajar untuk memberi nasihat, untuk peduli buat ibu-ibu yang datang konseling dengan saya. Itu karena saya tahu bahwa saya sudah menerima yang terbaik, sehingga saya juga mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Memberi sekalipun kita lagi masih alami kelemahan. Yang ketiga, memberi dari seluruh nafkahnya. Artinya tidak hitung-hitungan sama Tuhan.
Tuhan kalau gerakkan saudara untuk memberi, ya memberi aja. Nggak usah bingung nanti gimana ya Tuhan kalau memberi. Percayalah, waktu kita tulus memberi kepada Tuhan, maka Tuhan itu pasti akan membalas ya. Saya juga bersyukur hari-hari ini saya juga bisa mulai pilih prioritas. Kalau dulu keinginan daging selalu kepingin membeli sesuatu yang tidak penting ya. Apalagi dulu rajanya tas. Kalau ada tas model baru saya ditawari, saya selalu kepingin membeli itu. Tapi hari ini kalau ada yang nawari ya, saya coba-coba. Saya ditawari barusan ini cincin berlian. Aduh bagus gitu. Terus penjualnya bilang ini ciamik loh, ini bagus lihat ini. Serinya apa? Aduh kepingin saya taruh di tangan saya kok ya bagus ya. Terus saya kepingin ya beli, saya pengen iya ya bagus ya. Apalagi kalau disetin sama kalung, bagus, cocok loh ya. Tapi dalam hati setelah saya bilang cocok, saya pengen membeli. Tuhan cuma ingatkan gini, buat apa membeli? Bukankah punyamu sudah lebih dari cukup gitu ya? Oh ya, akhirnya saya kembaliin. Loh kok gak jadi beli? Katanya gitu. Ya maaf sudah, saya sudah punya banyak, gak usah, sudah cukupkan dengan apa yang ada, daripada nanti membeli malah gak dapat damai sejahtera. Ya, saya percaya bahwa ibu-ibu di sini juga ya. Jadi 3 hal ini kalau memberi dari kekurangan, gak usah bingung. Sekalipun engkau mengalami masalah, engkau tetap bisa memberi yang terbaik dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Yang kedua, memberi saat disakiti. Belajar dari seorang Abigail. Buka di 1 Samuel ya. Kalau saudara buka dulu di Roma 12 ayat 17 sampai 18. Ini dasar pada waktu saudara mau Roma 12 ayat 17 sampai 18. Kenapa kita harus memberi saat sekalipun disakiti? Dasarnya itu, setiap kali saudara kepingin membalas yang jahat, kepingin tidak terima, mulai ingat Roma 12 ayat 17 sampai 18. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi siapa? Baik bagi siapa? Bagi orang yang baik-baik? Enggak loh. Semua orang, termasuk orang yang jengkelin, termasuk orang yang tadi pagi habis maki-maki saudara, tetap dasarnya jangan balas, tetap baik. Berikutnya 18. Nah ini dasar buat kita di tahun 2024. Belajarlah untuk memberi, karena itulah orang yang berbahagia. Bu Eli sudah hari ini sudah memberi pengampunan, memberi kasih. Tetap loh Bu Eli diselingkuhi, tidak apa-apa. Saudara belajar memberi, itu orang yang berbahagia. Daripada saudara menerima, jauh. Kalau ada kata bahagia, kira-kira setiap orang kepingin memberi atau menerima? Jelas kita akan berlomba-lomba memberi daripada menerima, karena status orang memberi itu berbahagialah. Amin. Nah lihat, sedapat-dapatnya hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan siapa? Nah makanya nggak usah pilih-pilih orang. Pokoknya tahun depan belajar punya gaya hidup memberi. Kamu jahat, aku baik. Kamu jahat, aku tetap mau hidup damai. Aku tidak mau punya musuh. Biar kamu jahat, kalau ketemu di jalan, aku tetap akan sapa kamu karena kamu bukan musuhku. Jujur, berapa banyak ibu-ibu kalau ketemu orang yang dulu jengkelin, mencet, ketemu di mall, jujur kalau bisa tak permuti mukanya, apalagi mertuaku itu. Aduh, nah sebentar lagi kan mau Chinese New Year ya. Kadang-kadang yang nggak satu rumah sama mertua itu banyak ibu-ibu bilang ini, Bu, beban hidup saya berat kalau mendekati Chinese New Year. Kenapa? Aduh Bu, ibu tidak tahu keluarga suami saya itu semua orang munafik semua, topeng semua.
semua, itu orang Bu yang suka ngerasani hidup saya, suka menjolimi hidup saya. Sebel Bu, kalau sudah Chinese New Year kumpul semua di rumah mertua saya mulai enak lihat mereka. Loh, itu namanya kita tidak punya dasar seperti keinginan Tuhan. Keinginan daging pasti enak, tapi kalau keinginan Allah tidak usah balas. Dia mau fitnah hidupmu, ya jangan, tetap balas yang baik, hiduplah berdamai. Kalau ketemu di tempat Chinese New Year di rumah mertuamu, ia berikan senyum pepsodent. Itu namanya karena kau menganggap dia bukan musuh. Tangkap saudara ya. Jadi lihat Abigail itu apa yang dilakukan luar biasanya. Kalau saudara baca di 1 Samuel 25 ayat 24-25, satu pembahasan lagi kita selesai ya. Saudara sudah lapar, saya juga sudah lapar. Saya sudah lihat banyak yang disiapin Bu Syan. 1 Samuel 25 ayat 24-25, lihat ya. Seorang istri yang punya suami 3B, bengis, brengsek, apa satunya lagi, bebal ya. Ini tidak gampang. Ini super limited edition. Lihat Abigail ini luar biasa. Sekalipun dia punya suami yang brengsek, bebal, bengis, tapi dia tetap bisa berkorban, memberi yang terbaik buat suaminya. Makanya waktu suaminya mendapat murka Allah, putus jantungnya, Abigail langsung dapat pengganti Raja Daud. Banyak ibu-ibu yang beberapa saya tanya, kenapa kamu namanya Abigail, kok berubah nama? Saya tahu nama aslinya bukan Abigail. Kenapa kamu jadi Abigail? Ya karena saya berharap suami saya cepat mati, saya dapat Raja Daud. Saya bilang gak mati-mati nanti. Kenapa? Karena kamu hidup jadi seterunya Allah. Ya ada banyak loh ibu-ibu yang mengganti Abigail karena kepingin apa? Kepingin suaminya cepat putus jantungnya supaya dikirim dari surga Raja Daud. Itu namanya sesat. Kamu lihat Abigail itu dapat Raja Daud karena dia memberi dulu. Kalau kamu mendoakan cepat mati, berarti itu bukan memberi, itu membalas. Ya, saudara lihat Abigail responnya, baca. Ia sujud pada waktu suaminya menghadapi bahaya sebagai Daud yang marah. Tapi lihat Abigail yang sujud kepada Daud serta berkata, aku sajalah tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu. Dengarlah perkataan hambamu ini. Jujur ada banyak istri kalau suaminya lagi kolek, khususnya hari-hari ini banyak suami bangkrut. Kalau sudah bangkrut ditinggal istrinya. Istri tidak mau berkorban ketika suaminya disalahin. Salahmu sendiri. Dulu waktu kamu kaya pelit sama aku, sekarang bangkrut syukur. Aku tidak mau hidup sama suami pelit bangkrut. Dulu kamu masih punya uang, paling enggak masih aku terima enaknya. Sekarang sorry. Itu namanya saudara tidak memberi tapi membalas. Lihat ya. Berikutnya 25. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila, sebab seperti namanya ia Nabal namanya dan bebal orangnya, tetapi hambamu ini tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Kita hari ini percaya bahwa apa yang dilakukan Abigail, lompat di ayat 34 dan 35 ya. Lompat ayat 34-35. Apa yang dilakukan Abigail itu ternyata menyelamatkan suaminya. Makanya jangan anggap remeh pengorbanan seorang istri. Sekalipun Nabal itu sudah di ujung tanduk mau dibunuh, dia sudah mengalami masalah yang besar, tapi karena Abigail rela membayar harga menolong suaminya. Tetapi demi Tuhan, ini Daud berkata, Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti
pasti tidak ada seorang laki-laki pun tinggal hidup sampai Nabal, hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Berikutnya 35 sudah. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengar perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Mungkin kita hari-hari ini berdoa sama Tuhan, suami kita sudah bebal brengsek. Hari itu kita percaya, kalau kita berdoa, maka kita percaya, kita ibaratkan Daud itu seperti Tuhan. Saudara yang bilang gini, Tuhan aku minta belas kasihanmu. Jujur waktu pernah suami saya sekali waktu operasi jantung, saya di depan ruang operasi, saya itu nangis saudara. Kenapa? Karena waktu operasi jantung dokter bilang ini sudah bloknya 2 arteri utama 90%. Bukan arteri yang kecil, tapi yang utama itu sudah blok 90%. Dan hari itu memang suami saya merasa sehat. Saya bilang, kamu cek jantung karena Tuhan taruh sesuatu di hati saya untuk kamu segera cek jantung. Dia bilang gini, kamu selalu yang doain saya jantungan, makanya kamu jahat ya. Saya malah dimaki-maki, saya dibilang katanya saya istri yang jahat mendoakan suaminya supaya jantungan dan cepat mati. Padahal saya ini dapat sesuatu, saya ngomong sama dia, yuk kita check up jantung, karena saya merasa di jantungmu ini ada sesuatu. Tapi suami saya bilang gini, aku sehat, aku tidak sakit, tapi oleh kasih karunia hari itu dia mau check up sinus, dokternya penuh, dan hari itu bisa dia mau ke dokter jantung. Singkat cerita, di depan ruang operasi, ketika saya tahu ini operasinya cukup besar juga ya, dan hari itu saya cuma di depan ruang operasi, saya sendirian sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan jangan pernah ambil nyawa suamiku, kasih belas kasihan, berikan pengampunan, saya mengampuni, saya mau Tuhan, saya yang memohonkan belas kasihan-Mu di ruang operasi dia pagi ini. Kuasa Tuhan bekerja, Tuhan memberi perpanjangan usia buat suamiku di ruang operasi hari ini berjalan dengan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya nangis, saya minta belas kasihan Tuhan, saya minta pengampunan atas dosa-dosanya, dan Tuhan mendengar. Makanya hari ini yuk belajar memberi. Sekalipun suami atau siapapun bukan yang terbaik, saudara tidak pernah diperlakukan baik, tapi percayalah, belajar seperti Abigail yang tidak membalas yang jahat kepada suaminya Nabal. Abigail rela menanggung kesalahan suaminya. Mungkin hari ini suamimu bangkrut akibat dari ulahnya, saudara kena dampaknya. Mungkin hari ini suamimu sakit, akibat dari sakitnya engkau kena dampaknya. Engkau harus repot jaga dia seperti suster, jangan sampai malah didoain mati. Kita percaya, belajar untuk memberi. Abigail itu penolong bagi suaminya. Kalau bukan tanpa Abigail, mungkin hari itu Nabal sudah dibunuh oleh Daud. Tapi toh pada akhirnya orang tetap harus bayar harga ya. Nabal walaupun sudah diselamatkan, kalau masih bebal Bu Eni, sudah didoakan lolos dari jantung sehat, lah kok selingkuh lagi. Sudah, itu bukan urusan saudara. Urusan saudara tetap jadi istri yang tidak bales, ndak hari itu rela nanggung kesalahan suami, rela jadi penolong, sekalipun sudah didoakan panjang umur, setelah panjang umur sehat kembali, selingkuh kembali, itu bukan urusan saudara. Akibatnya apa? Abigail tetap menerima Raja Daud. Nabal yang hari itu diselamatkan tapi tetap bebal, akibatnya juga Tuhan tetap harus bayar harga, putus jantungnya. Saudara percaya hari ini saudara mau punya gaya hidup seperti Abigail? Saudara mau punya gaya hidup seperti janda yang memberi dari kekurangan yang terakhir? Setelah itu kita selesai bagaimana memberi hari ini tanpa menuntut imbalan. Buka Lukas 6 ayat 35. Setelah itu kita selesai ya. Kalau ini sudah dibekali, pulang dari tempat ini, ketemu orang-orang yang jahat, jangan dipermuti, jangan buang muka sampah. Merry Christmas
Happy New Year. Kalau dia tidak mau beri tangan, it's okay, tidak apa-apa. Yang penting saudara bilang Merry Christmas, Happy New Year. Kalau dia bilang tidak apa-apa. Yang penting berbahagialah, engkau suka memberi, ya. Memberi tangan tuh memberi loh saudara. Sekalipun tangan saudara dikipatkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, it's okay, ya. Yang penting saudara beri tangan dulu, beri senyum dulu, beri kata maaf dulu, beri sapaan dulu. Penting pokoknya memberi. Biasanya orang ini tunggu. Kalau dia sapa saya baru, kalau dia tidak sapa, tidak mau, pura-pura aja. Jangan, ya. Alangkah lebih baik kita mulai hari ini lebih suka memberi terlebih dahulu. Jangan terus banyak menerima. Tetapi kamu lihat ya, kasihilah musuhmu. Orang gampang enggak mengasihi musuh? Enggak gampang, ya. Kalau orang memberi tanpa menuntut balasan, ya kasih musuhmu. Sudah berbuat mengasihi, berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Oh, ini tidak gampang. Sudah diampuni, sudah berbuat baik, masih jahat. Hari itu saudara kalau dia susah, saudara hari itu jangan bilang kapok, syukur. Dulu kamu jahat sama aku, terima karmamu, syukur. Nah, kalau dia yang sudah menderita datang sama kita, aku minta maaf ya, aku hari ini bangkrut, kamu bisa ndak kasih aku pinjaman? Selama itu uang ada, ndak melebihi kemampuan saudara dan uang itu ada di tangan saudara, kalau Tuhan bilang kasih lah, paling ya 200-300 ribu buat Natalan, ndak usah lihatlah dia dulu jahatnya seperti apa. Yang penting kamu belajar memberi, tidak menuntut balasan. Maka apa saudara? Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Siapa yang kepingin tahun depan upahnya besar, jadi anak Allah yang maha tinggi? Siapa belajar untuk memberi tanpa menuntut balasan, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Jadi kalau hari ini orang sudah ditolong tidak tahu terima kasih, malah ngemplang uangmu, tetaplah memberi dan baik, tidak usah menuntut balasan. Pokoknya memberi tanpa lihat balasan orang itu. Buka 3 hal. Kasihilah musuh tanpa melihat apa? Perbuatannya. Kalau lihat perbuatannya, siapa sih yang mau mengasihi? Saya sendiri kalau lihat perbuatan suami saya nggak mau saudara. Tapi kalau melihat Tuhan bilang ini beri, kasihi musuhmu, berbuatlah baik, berikan pinjaman tanpa menuntut balasan, berbuat baik kepada musuh tanpa melihat keburukannya. Sudah, baik itu kewajiban. Murah hati kepada musuh tanpa melihat balasannya. Maka saudara dan saya yang ada di tempat ini, percayalah upahmu besar, dan saudara dan saya menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Siapa yang hari ini datang ke tempat ini ndak sapa mertua, ndak sapa suami, hati-hati, berkatmu di akhir tahun dan awal tahun bonus-bonusnya plus. Saya selalu ingat kalau setiap mau akhir tahun, saya selalu beres-beres hati, karena saya tahu akhir tahun tuh berkatnya berlimpah. Orang perusahaan aja kalau akhir tahun ngitung komisi plus bonus loh. Sama Tuhan juga lagi mengevaluasi. Kalau ada sesuatu di hatimu dan hari ini engkau mau melakukan sesuatu di mana engkau lagi tidak ikuti keinginan dagingmu, tapi engkau mulai mengikuti keinginan Allah, lalu Tuhan bilang ya ampuni, cepat berbuat baik, cepat damai, tak usah cari musuh. Orang itu sulit sapa karena dianggap dia musuh. Tapi kalau itu dianggap orang yang harus dikasihi, dia tidak akan tunggu orang itu sapa dia dulu, tapi kita akan memberi sapaan terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk bangkit berdiri. 3 hal ya. Saudara pulang, saudara bawa 3 hal kasih yang rela berkorban. Yang pertama apa? Memberi apa? Dari kekurangan.
Contohnya janda, ya. Saudara jangan pikir dengan uangmu 1.000 sama Bu Eli kalau ngasih persembahan ya terang aja. Dia khotbah, uang ada, dia sudah berikan ini. Upahmu Bu Eli besar di surga, belum tentu. Kalau itu saya lakukan buat Tuhan, walaupun saya bangun jam 4, bangun jam 3, kalau itu saya lakukan hanya kejar motivasi saya supaya saya jadi viral terkenal, coret. Mungkin ada orang yang cuma memberi doa, nggak ada orang yang tahu di balik layar bangun jam 3 juga, tapi dia berdoa. Tuhan berkati Bu Eli, berkati Pak Fran, berkati Bu Syana, berkati. Itu belum tentu. Makanya hari ini yuk memberilah dari kekurangan. Nggak usah tunggu hidupmu kaya, punya rumah besar, punya mobil mewah, punya harta berlimpah baru memberi. Nggak usah saudara, semua itu dari hati. Amin. Selama saudara tidak punya motivasi apapun, saudara akan memberi. Memberi sekalipun disakiti, rela jadi keset kayak Abigail, bodoh, tidak apa-apa. Upahnya Raja Daud. Ingat loh ya, Raja Daud bukan berarti pengganti, nanti berlomba-lomba cari suami semua yang seperti Raja Daud. Tidak saudara ya. Saya bayangin Raja Daud itu bisa berkat melimpah, bisa berkebahagiaan melimpah sampai anak cucu semuanya ya. Yang nanti nyakiti berurusan dengan Tuhan. Siapa yang cabut nyawanya Nabal, tiba-tiba jantungnya berdiri? Tuhan. Daud itu sampai ngomong gini, untung bukan aku yang balas Nabal, tapi Tuhan yang adil yang balas Nabal sendiri sampai jantungnya putus. Ya, yang ketiga, memberi tanpa menuntut imbalan, karena segala sesuatu upahnya dari Tuhan. Buka satu ayat sebelum tutup, Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ini ayat yang membuat kita sadar memberi itu berbahagia. Kenapa? Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah. Nah ini loh ada kata segenap hatimu seperti untuk siapa? Tuhan, bukan manusia. Hari ini kau memberi tangan buat orang yang lagi melempar tanganmu, engkau sedang melakukan tulus buat Tuhan, bukan buat manusia. Mertuamu diberi senyum, malah kamu dimaki-maki, it's okay. Yang penting aku mau memberi. Setiap hari dikata-katain mantu pekok, tidak apa-apa. Berikutnya 24 ini yang luar biasa. Kamu tahu, kita semua tahu di tempat ini, bahwa dari siapa? Tuhanlah kamu akan menerima apa? Bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kita percaya pulang dari tempat ini, rajinlah mengumpulkan upah. Berbahagialah orang yang suka memberi, karena orang yang suka memberi itu sudah ditentukan bagiannya sebagai upah dari Bapa di surga. Yuk Frank, nyanyi. Kita percaya, gak ada quote-nya toh, terakhir sudah. Kita mau nyanyikan satu lagu, ya. Saudara yang punya ganjelan hati sama teman, beresin rugi. Nanti akhir tahun Tuhan lagi kalkulasi. Bonus berkat akhir tahun, awal tahun itu segera diberikan. Tapi kalau kita nggak lulus, upahnya ditahan. Jauh lebih baik kita belajar untuk memberi sesuatu yang terbaik, tapi bonus akhir tahun, berkat akhir tahun, berkat awal tahun, semuanya akan diberikan. Saudara akan menerima upah, saudara akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Saudara akan dikatakan Tuhan ini, aku melihat bagaimana seorang yang memberi dari kekurangannya. Itulah yang sedang ada di dalam perhatiannya Tuhan. Makanya jangan pelit untuk mengampuni. Sekalipun bertahun-tahun engkau sudah diperlakukan tidak adil, engkau disiksa, mungkin bukan hanya disiksa fisik. Ada banyak istri-istri yang datang sama saya disiksa secara hati, dianiaya secara hati, disakiti luar biasa. Bu Eli, saya disakiti bertahun-tahun. Saya sudah, bahkan ada seorang istri yang kalau suaminya marah itu diludahi. Dia bukan hanya terima caci maki, tapi diludahi. Saya cuma bilang ini sama ibu ini, ibu nggak usah sakit hati. Kalaupun ibu diludahi, percayalah, perhitungkan ludah dari suamimu itu adalah upah yang Bapak akan gantikan berlimpah-limpah dari upah ludah. Karena firman Tuhan ada ayatnya, upah ludah itu akan diganti Tuhan
berlipat-lipat. Saudara buka hati siang ini. Saya nggak tahu saudara yang datang ke tempat ini siapa yang lagi jengkel sama seseorang. Saudara bereskan di tempat ini. Jangan pernah tahan-tahan pengampunan. Kalau saudara ada di tempat ini bukan kebetulan Tuhan tarik saudara ada di tempat ini. Ini waktunya saudara dan saya mengalami pemberesan. Setelah pemberesan nanti urusan orang yang menyakiti saudara, nabal-nabal yang menyakiti saudara, itu urusannya dengan Tuhan. Karena dia lagi mengambil murkanya Allah. Kita jangan ambil tempat murkanya Allah. Izinkan murkanya Allah sendiri nanti yang menghadapi orang jahat. Tapi buat saudara dan saya hari ini, belajarlah untuk memberi kasih pengampunan, memberi doa buat musuh-musuhmu. Yuk saudara tundukkan kepala. Sementara lagu ini dinyanyikan, mungkin Tuhan sudah banyak berbicara buat saudara dari awal firman ini ditabur. Mungkin saudara bilang ini firman buat aku loh, ini firman buat aku loh, aku kenal. Tapi yang jadi pertanyaannya, maukah saudara kalau firman menegur saudara, saudara tidak keraskan hati, saudara tidak akan jadi seterunya Allah. Tapi saudara komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau siang ini, aku tidak mau lagi jadi partnernya iblis, tapi aku mau jadi partnernya Allah. Aku tidak mau jadi seterunya Allah. Ampuni aku, selama ini aku tidak bisa mengampuni. Ternyata aku tidak sadar bahwa aku jadi seterunya Allah. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Jangan tahan-tahan untuk mau memberi, melayani siapapun yang menyakiti hidupmu. Layani dia dengan doa, layani dengan perbuatan baik, layani dia. Melayani lebih sungguh. Katakan mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kalau Roh Kudus ingatkan orang-orang wajah-wajah, nama-nama yang selama ini mengganjel di hatimu, katakan siang ini, aku mau memberi pengampunan tanpa menuntut balasannya. Walaupun aku masih disakiti, aku tetap mau memberi pengampunan kasih. Aku mau memberi yang terbaik. Terima kasih Bapak. Musik boleh mengalun. Saudara yang datang ke tempat ini dengan hati yang hancur, dengan hati yang terluka, Tuhan mau balut luka saudara. Tapi yang menjadi pertanyaannya, maukah saudara jadi partner kerjanya Allah? Maukah saudara hari ini mematikan semua keinginan dagingmu untuk membalas, keinginan dagingmu dengan rasa sakit, marah, dendam? Saudara mungkin hari ini merasa tidak adil Tuhan, tapi percayalah Tuhan berkata, aku adalah Tuhan Allah yang adil. Mungkin keadilan itu belum terjadi, tapi pasti tiba pada waktunya. Aku akan berdiri sebagai hakim yang adil. Aku akan membela orang yang suka memberi kasih. Aku akan membela orang-orang yang suka memberi pengampunan, memberi doa, memberi tangannya, memberi kata maaf terlebih dahulu. Aku sedang perhitungkan mereka yang lagi suka memberi. Itu sebabnya orang yang memberi besar upahnya. Orang yang suka memberi itu adalah orang yang berbahagia. Bahkan orang yang suka memberi adalah orang yang menjadi anak Allah yang maha tinggi. Saudara boleh taruh tangan di dada. Kalau hari ini kau merasa ini firman buat aku, saudara tidak perlu malu. Karena ini urusan sepanjang tahun dan tahun-tahun depan. Saudara akan menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Termasuk anak cucumu nanti akan menuai apa yang kau tabur dengan memberi. Karena orang yang memberi sedang diperhitungkan Tuhan. Bahkan
Bahkan Tuhan berkata siang ini, aku memperhitungkan sampai anak cucumu. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada. Mereka melihat bagaimana mereka melepaskan pengampunan. Mereka mulai sebut nama-nama orang. Saudara, kalau ada nama yang diingatkan Tuhan, yuk saudara mulai panggil nama orang itu. Aku mengampuni, aku mau mengasihi orang ini, aku mau memberi kasih. Aku tidak mau lihat perbuatannya, sekalipun itu sakit, aku tidak mau melihat perbuatannya lagi, keburukannya. Yang penting aku mau mengampuni, karena aku mau melakukannya buat Tuhan segenap hatiku. Aku mau melakukannya buat Tuhan, karena Tuhan sudah berkorban nyawanya buat aku ketika aku masih berdosa. Terima kasih Tuhan buat siang ini. Kami percaya anak-anakku pulang dari tempat ini, mereka mendapat kelegaan. Mereka siap pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi orang-orang yang berhak menikmati upah dan bonus akhir tahun. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Bapa. Berkati setiap pergumulan kami sudah serahkan dalam tangan-Mu. Engkau juga berkati Syana, berkati Tuhan kesehatannya, usahanya, rumah tangganya, anak, suami, dalam pelayanannya juga Tuhan. Engkau pakai hidupnya lebih hari lebih luar biasa. Terima kasih, berkati Fran yang juga sudah melayani di tempat ini. Kalau sebentar Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami juga akan menikmati sebagian berkat yang sudah disediakan oleh hamba-Mu. Bu Syana, Engkau sendiri yang mengembalikan semuanya. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau terima berkat Tuhan, angkatlah tangan saudara, kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Sampai ketemu tahun depan ya, Januari. Merry Christmas, Happy